Siapa sangka, pria miskin yang diremehkan di pinggir jalan justru menyimpan rahasia besar? Ketika ditolak dan dipermalukan, takdir mempertemukannya kembali dengan seorang wanita kaya yang tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis. Inilah kisah tentang kesombongan, penyesalan, dan mukjizat. Jangan lupa like agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Di sebuah pagi yang penuh hiruk-pikuk di pusat kota, Raka melangkah dengan langkah gontai. Sepatunya sudah usang, solnya hampir copot, dan kemeja lusuh yang menempel di tubuhnya tampak tak layak dipandang. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam karena kurang tidur. Namun di balik itu, ada cahaya kecil di matanya, cahaya harapan yang belum padam. Ia menenteng map tipis berisi beberapa lembar dokumen, sisa dari perjuangan panjang mencari pekerjaan yang tak kunjung datang. Hari itu ia memberanikan diri melangkah ke sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, milik salah satu perusahaan raksasa di negeri itu. Nama perusahaan itu sudah tak asing, Arshaka Corp, dipimpin oleh CEO muda yang dikenal keras, tegas, dan tak kenal kompromi, Alia Arshaka. Banyak yang bilang, tak ada orang sembarangan yang bisa diterima di sana. Tapi Raka tetap mengetuk pintu kesempatan, meski ia tahu risikonya adalah ditolak lagi. Saat ia tiba di lobi, pandangan orang-orang langsung menyorotinya. Raka bisa merasakan mata-mata yang menilai, mengukur, bahkan merendahkan. Pegawai yang berpakaian rapi memandangnya dengan tatapan mencemooh. Ada yang berbisik-bisik sambil menutup mulut. Ada pula yang terang-terangan menahan tawa melihat penampilannya. Namun Raka menunduk, menelan rasa malu yang menyesakkan dada. "Bisa saya bantu?" tanya seorang resepsionis dengan nada setengah meremehkan. Raka tersenyum tipis, mencoba menjaga wibawanya yang tersisa. "Saya ingin melamar kerja. Ini berkas saya." Tangannya sedikit gemetar ketika menyerahkan map tipis itu. Resepsionis menatap map itu, lalu memandang Raka dari ujung kaki sampai kepala, seolah penampilannya lebih berbicara daripada kertas di tangannya. "Tunggu sebentar," katanya dingin, lalu menekan tombol telepon di mejanya. Tak lama kemudian, lift terbuka. Dari sana keluar seorang wanita muda berpenampilan elegan. Gaunnya berkelas, wajahnya berbalut riasan tipis namun tegas. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam. Dialah Alia Arshaka, sang CEO. Semua pegawai spontan menunduk hormat, sementara suara sepatu hak tingginya berderap menusuk lantai marmer. Ketika pandangannya jatuh pada Raka yang masih berdiri canggung di depan resepsionis, Alia berhenti. Ia menoleh, lalu tersenyum sinis. "Apa ini?" tanyanya sambil menunjuk Raka, membuat suasana lobi mendadak hening. "Seorang pelamar kerja, Bu," jawab resepsionis pelan. Alia mengangkat alis. Ia berjalan mendekat. Matanya menelusuri tubuh Raka dari atas hingga bawah. "Pelamar kerja?" katanya sambil terkekeh kecil. "Dengan penampilan seperti ini, kamu pikir perusahaan ini tempat penampungan gelandangan?" Suasana langsung dipenuhi bisik-bisik. Beberapa pegawai menunduk pura-pura sibuk. Ada pula yang menahan tawa. Raka berdiri kaku, wajahnya panas. Namun ia tetap menatap Alia tanpa melawan. Dalam hatinya, rasa sakit itu menggerogoti. Tapi ia tahu diamnya lebih mulia daripada membalas. "Saya hanya ingin mencoba," ucap Raka lirih. "Saya punya kemampuan yang mungkin bisa berguna di sini." Alia tertawa pendek, keras, hingga beberapa orang di lobi ikut terkekeh. "Kemampuan? Dengan pakaian yang bahkan tak layak untuk seorang kurir. Kamu ingin bekerja di sini? Dengarkan aku baik-baik. Dunia ini bukan untuk orang lemah. Kalau kau ingin bertahan hidup, jangan bermimpi terlalu tinggi." Kata-kata itu menusuk hati Raka seperti belati. Namun ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di dalam dadanya, ia berbisik, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menahan hinaan ini. Jangan biarkan aku jatuh dalam kesombongan balas dendam. Aku percaya, setiap pintu yang tertutup, kau punya pintu lain yang kau buka." Alia mengibaskan tangannya, seolah mengusir Raka. "Bawa dia keluar."
Jangan sampai aku melihat orang ini lagi di sini. Perintahnya pada Satpam. Raka digiring keluar dengan perlakuan kasar. Beberapa orang masih menertawakannya. Namun sebelum pintu lobi tertutup, ia menoleh sebentar ke arah Alia. Bukan dengan tatapan benci, melainkan dengan sorot mata yang tenang dan penuh kesabaran. Tatapan yang membuat Alia, entah mengapa, merasa sedikit terusik. Di luar gedung, angin berhembus kencang. Raka berdiri mematung, merasakan luka yang menganga di hatinya. Tapi ia melangkah pelan, dengan langkah yang berat namun tetap tegak. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanan. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang menolak untuk menyerah. Dan tanpa disadari, pertemuan memalukan itu hanyalah awal dari sebuah kisah besar yang kelak akan mengguncang hidup keduanya. Langkah Raka terasa berat saat meninggalkan gedung pencakar langit itu. Suara tawa mengejek masih terngiang di telinganya, seperti gema yang tak mau hilang. Ia berjalan tanpa arah, menembus jalanan kota yang ramai. Orang-orang lalu lalang dengan wajah cerah, sibuk dengan urusan mereka, sementara hatinya terasa remuk. Sesekali ia melirik map tipis di tangannya. Berkas itu kini tak ada artinya lagi, sekadar kertas kusam yang dianggap sampah oleh seorang wanita berkuasa. Jemarinya bergetar, matanya berkaca-kaca. Raka menunduk, menyembunyikan air mata yang akhirnya jatuh juga. "Kenapa begini, ya Allah?" bisiknya dalam hati. "Aku hanya ingin mencari jalan halal untuk bertahan hidup. Tapi mengapa aku selalu dipandang hina?" Suara dalam dirinya berusaha menenangkan, mengingatkan bahwa setiap manusia punya ujian. Namun rasa sakit itu nyata. Hatinya tercabik, bukan hanya karena ditolak, melainkan karena direndahkan di depan banyak orang. Harga dirinya diinjak, seolah ia tak lebih dari debu jalanan. Raka terus melangkah hingga tiba di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Ia berhenti, menatap pintu masjid itu lama-lama. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik untuk masuk. Tanpa pikir panjang, ia menanggalkan alas kaki dan masuk dengan langkah lunglai. Masjid itu sepi. Hanya ada suara kipas tua yang berdecit dan cahaya redup dari jendela kayu. Ia mengambil wudhu dengan air yang dingin menusuk kulit, lalu berdiri di saf depan. Tubuhnya gemetar, bukan karena udara, melainkan karena beban batin yang tak tertahan. Dengan lirih, ia mengangkat tangan. "Ya Allah, hanya kepada MU aku kembali. Kau tahu betapa aku lelah. Kau tahu betapa aku sudah berusaha. Aku bukan orang yang sempurna, tapi aku hanya ingin hidup dengan cara yang kau ridho. Jika aku hina di mata manusia, jangan biarkan aku hina di hadapan MU. Jika aku miskin harta, jangan biarkan aku miskin iman. Tunjukkan padaku jalan yang benar." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia bersujud lama, membiarkan hatinya tumpah dalam doa. Semua rasa sakit, marah, dan kecewa ia serahkan kepada sang pemilik hati. Dalam sujud itu, ia merasa ada kekuatan baru, meski tubuhnya lemah. Seolah luka hatinya diobati oleh keyakinan bahwa Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Setelah sholat, ia duduk bersandar pada tiang masjid. Suasana sunyi menyelimuti, membuatnya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menatap kosong ke arah lantai, teringat lagi pada tatapan merendahkan Alia. Ada rasa ingin membalas, tapi cepat ia tepis. "Tidak, aku tak boleh jatuh pada dendam," gumamnya. "Kesombongan hanya akan menghancurkan. Aku harus percaya, Allah punya rencana." Di luar masjid, langit mulai berubah warna. Senja perlahan datang, menggantikan teriknya siang. Raka bangkit, melangkah keluar dengan hati yang lebih ringan meski tubuhnya masih letih. Jalanan yang sama yang tadi penuh cemooh kini ia pandang dengan cara berbeda. Setiap langkahnya bukan lagi sekadar berjalan, melainkan sebuah bentuk kesabaran. Namun luka itu belum benar-benar hilang. Ia masih bisa merasakan perih di hatinya. Setiap kali mengingat suara tawa Alia, dada Raka terasa sesak. Ia menengadah ke langit, membiarkan angin senja menyapu wajahnya. "Ya Allah, aku pasrah," bisiknya lirih. "Tunjukkanlah kapan saatku untuk bangkit."
Aku percaya pada janji MU, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan keyakinan itu, ia melanjutkan perjalanan. Meski masih tanpa arah, kali ini hatinya lebih teguh. Ia tahu luka ini bukan akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Dan di balik doa-doanya yang tulus, tanpa ia sadari, Allah sedang menyiapkan jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, jalanan kota dipenuhi cahaya lampu kendaraan. Klakson bersahut-sahutan, hiruk-pikuk terasa begitu bising. Namun di balik keramaian itu, ada satu sudut jalan yang sunyi. Raka berdiri di sana, mencoba mencari tumpangan untuk pulang. Uang di sakunya hanya cukup untuk sekedar membeli makanan murah, bukan ongkos transportasi. Ia menatap langit malam. Bintang-bintang samar-samar terlihat, seolah menyampaikan pesan bahwa doa tadi siang tak pernah sia-sia. Ya Allah, aku serahkan semuanya pada MU, bisiknya lirih sambil menahan perih yang masih membekas. Langkahnya terus bergerak tanpa tujuan pasti. Hingga tiba-tiba, ia mendengar teriakan dari arah jalan raya. Sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan seorang wanita dengan pakaian elegan terhuyung keluar. Tubuhnya goyah, wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Raka refleks berlari mendekat. Di bawah cahaya lampu jalan, ia melihat jelas. Itu adalah Alia Arshaka, wanita yang tadi siang menghancurkan harga dirinya. Sesaat, hatinya tersentak. Dunia terasa berputar. Dari sekian banyak manusia di kota itu, mengapa justru dia yang kini tergeletak di hadapannya? Alia hampir ambruk. Tangannya meraih tiang lampu untuk bertahan. Nafasnya tersengal. Wajahnya menegang menahan sakit di dada. Para pengawal yang tadi menyertainya tampak panik. Tapi bingung harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berseru, "Bu Alia, tahan sebentar. Kami hubungi ambulans." Namun tubuh Alia sudah semakin lemah. Waktu seolah berjalan lambat. Raka mendekat, tanpa peduli tatapan terkejut orang-orang di sekitar. Ia mengangkat tangan, mencoba menenangkan. "Jangan panik. Kalau tunggu ambulans, bisa terlambat. Biarkan aku yang menolongnya." "Siapa kamu?" Salah satu pengawal membentak. Masih mengingat wajah Raka si pelamar miskin yang dipermalukan pagi tadi. "Jangan sok-sokan." Sebelum sempat melanjutkan kalimatnya, Alia terjatuh. Refleks, Raka menahan tubuhnya. Ia melihat wajah pucat Alia yang kesakitan. Saat itu, ia tidak melihat seorang wanita kaya yang pernah merendahkannya. Yang ia lihat hanyalah seorang manusia yang sedang berjuang merebut napas hidupnya. Dengan tenang tapi tegas, Raka berkata, "Percayakan padaku. Kalau kalian menunda, nyawanya bisa melayang." Tanpa menunggu izin, ia segera memeriksa nadi Alia. Jemarinya yang dulu terbiasa menolong orang-orang di desa kembali bekerja. Sentuhan itu penuh ketelitian. Ia menekan titik tertentu di pergelangan tangan Alia, lalu memijat pelan bagian dada dengan pola yang hanya dipahami oleh orang yang menguasai ilmu medis sekaligus pengobatan tradisional. Alia terbatuk, napasnya sedikit lebih teratur, meski wajahnya masih pucat. Orang-orang sekitar terdiam, menyaksikan pria yang tadi siang dihina kini justru memegang nyawa sang CEO. Raka berbisik lirih di dekat telinga Alia. "Bertahanlah, jangan menyerah. Kehidupanmu masih panjang." Mata Alia yang setengah terbuka sempat menatap wajah Raka. Ada keterkejutan, seakan ia mengenali siapa pria ini, tapi tak sanggup mengucapkan apapun. Detik itu, rasa sombong yang tadi siang begitu kuat di dalam dirinya seolah runtuh, digantikan ketakutan akan kehilangan hidup. Raka melanjutkan tindakan daruratnya. Ia menekan titik di bawah bahu, menstimulasi pernapasan dengan metode yang tak banyak diketahui orang. Tangan kirinya meraba denyut nadi, memastikan aliran darah tetap stabil. Semua itu ia lakukan sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, aku hanya perantara. Jika Engkau berkehendak, sembuhkanlah dia." Perlahan, warna di wajah Alia kembali. Napasnya lebih teratur, meski tubuhnya masih lemah. Raka menutup mata sejenak, menarik napas lega. Ia tahu, krisis itu berhasil ia tahan.
Kerumunan di sekitar terdiam, kemudian terdengar bisik-bisik. "Siapa sebenarnya orang ini?" tanya salah seorang pengawal dengan suara rendah. Tadi pagi dia cuma pria miskin, tapi sekarang... Alia akhirnya pingsan dalam pelukan Raka. Namun kali ini dalam kondisi lebih stabil. Ambulans datang terlambat. Sirenenya meraung di kejauhan. Para petugas medis segera mengambil alih. Namun bahkan salah satu dokter yang turun dari ambulans sempat menatap Raka dengan penuh tanda tanya. "Apa yang kau lakukan tadi?" tanyanya. Raka hanya menunduk, menepuk dada Alia pelan sebelum menyerahkannya. "Aku hanya berusaha menolong dengan apa yang aku tahu." Ketika Alia dibawa masuk ke dalam ambulans, Raka berdiri mematung. Hatinya bergejolak, bukan karena dendam, melainkan karena rasa tak percaya. Siang tadi ia dihina habis-habisan. Kini ia justru menyelamatkan orang yang menghancurkan harga dirinya. Ia menatap langit malam sekali lagi. "Ya Allah, inikah jawaban MU? Inikah jalan yang kau tunjukkan padaku?" Angin berhembus lembut, seolah memberi jawaban yang tak terucap. Rumah sakit malam itu terasa riuh. Suara langkah kaki para perawat bergegas di lorong. Bau antiseptik memenuhi udara, dan lampu-lampu neon berkilau menusuk mata. Alia baru saja dibawa ke ruang perawatan intensif. Tubuhnya masih lemah setelah serangan yang hampir merenggut nyawanya. Raka berdiri jauh di ujung lorong, menunduk, seolah tak ingin terlihat. Ia tak merasa pantas berada di sana. Baginya, ia sudah cukup menunaikan kewajiban sebagai sesama manusia, menolong tanpa pamrih. Namun pikirannya masih bergejolak. Tatapan Alia yang sempat menemuinya sebelum pingsan terus terbayang. Ada sesuatu di balik mata itu, campuran keterkejutan, ketakutan, dan, entah, mungkin penyesalan? Saat ia hendak beranjak pergi, seorang dokter paruh baya menghampirinya. "Kamu yang tadi menolong pasien itu, bukan?" tanyanya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Raka menunduk sopan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Dok." Dokter itu menatapnya lama, seolah berusaha menembus wajah sederhana Raka. "Gerakanmu tadi bukan sembarangan. Aku sudah puluhan tahun jadi dokter, dan aku tahu ketika seseorang menolong dengan cara kebetulan, dan ketika seseorang menolong dengan ilmu yang dalam. Kau tahu titik akupresur, kau tahu bagaimana menjaga ritme jantung, bahkan kau tahu cara menstimulasi pernapasan. Itu bukan pengetahuan orang biasa." Raka terdiam. Hatinya bimbang. Ia tak ingin mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Bukan karena takut, melainkan karena ia pernah memilih meninggalkan dunia itu. Ia memalingkan wajah, lalu berkata lirih. "Saya hanya belajar sedikit, Dok. Itu saja." Namun dokter itu tidak menyerah. "Belajar sedikit? Kau bisa saja menyelamatkan nyawa seorang wanita kaya yang semua orang anggap tak tersentuh. Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kalau bukan karena tindakanmu, dia mungkin sudah tidak bernapas saat ini." Kata-kata itu menusuk Raka. Ia teringat masa lalunya, masa ketika ia masih berada di ruang-ruang penuh pasien, ketika ia masih mengenakan jas putih kebanggaan, ketika namanya pernah dipanggil dengan penuh hormat sebagai seorang dokter muda yang brilian. Tapi semuanya ia tinggalkan. Ia memilih jalan sunyi, jauh dari sorotan, mengabdikan diri untuk orang-orang miskin di pelosok desa. Suara hatinya kembali berbisik, "Ya Allah, aku sudah mencoba lari dari gelar itu. Tapi mengapa kau mempertemukanku lagi dengan jalan ini?" Sementara itu, di ruang perawatan, Alia mulai siuman. Kelopak matanya berat, tubuhnya lemah, tapi kesadarannya perlahan kembali. Begitu ia membuka mata, wajah pertamanya yang ia cari bukanlah keluarganya, bukan perawat, melainkan sosok pria miskin yang tadi siang ia hina. "Ah, dia," bisiknya pelan. Seorang perawat mendekat. "Ibu, tenang. Anda sudah selamat. Jangan banyak bicara dulu." Namun Alia menggeleng lemah. "Pria itu, yang tadi menolongku, siapa dia?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Para pengawal yang masih berjaga di luar saling berpandangan. Mereka pun teringat bagaimana Raka dengan penuh keyakinan menolong bos mereka. Di dalam hati mereka sendiri tumbuh rasa heran.
Mengapa pria yang tampak tak punya apa-apa bisa melakukan sesuatu yang bahkan dokter spesialis pun tak bisa lakukan dengan cepat? Beberapa jam kemudian, Alia akhirnya diperbolehkan beristirahat. Namun pikirannya terus berputar. Sosok itu tak bisa hilang dari benaknya. Dia merasa diguncang, bukan hanya karena pertolongan itu, tapi juga karena ada rasa malu yang menghantam. Bagaimana mungkin ia, seorang CEO yang sombong, merendahkan pria yang justru menjadi penyelamatnya? Di luar, Raka sudah beranjak pergi, melangkah meninggalkan rumah sakit dengan wajah yang tenggelam dalam bayangan lampu jalan. Tapi bisikan-bisikan tentang siapa dia terus menyebar. Seorang perawat berkomentar, "Aku lihat caranya menolong, seperti seorang dokter." Kata itu, dokter, seolah bergema di lorong panjang rumah sakit. Tapi Raka hanya menggeleng dalam hati, menolak mengakui. Baginya, identitas itu bukan lagi bagian dari dirinya. Namun mau tak mau, tanda-tanda itu mulai membuka tirai rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sebelum ia benar-benar meninggalkan halaman rumah sakit, ia berhenti sejenak. Pandangannya menatap langit malam yang dihiasi cahaya redup. "Ya Allah," ucapnya lirih. "Aku tak ingin kembali pada dunia yang dulu. Tapi kalau engkau yang menuntun, aku tak akan menolak. Hanya tunjukkan jalannya, agar aku tetap dalam ridho MU." Angin malam berhembus lembut, seperti jawaban yang samar. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela ruang perawatan VIP. Alia terbangun dengan kepala masih berat. Tubuhnya terasa lemah, tapi kesadarannya sudah penuh. Hening yang menyelimuti kamar membuat pikirannya berkelana ke kejadian malam sebelumnya. Bayangan itu kembali. Seorang pria berpakaian lusuh, yang seharusnya tak pantas berada di dunia mewah miliknya, justru menjadi penyelamat nyawanya. Tatapan matanya, caranya menenangkan, cara jemarinya menekan titik-titik tubuh dengan penuh ketelitian, semuanya terukir jelas di ingatannya. Alia memejamkan mata, namun rasa malu tiba-tiba menyeruak. Ia teringat bagaimana siang kemarin dirinya dengan angkuh menghina pria itu di depan banyak orang. Kata-katanya sendiri kini menusuk balik ke dalam hati, membuat dadanya terasa sesak. "Kamu pikir perusahaan ini tempat penampungan gelandangan?" Suara ejekannya sendiri bergema dalam kepalanya, membuat hatinya bergetar. Ia menggigit bibir. Bagaimana bisa seseorang yang ia remehkan dengan kejam justru menyelamatkan hidupnya? Bagaimana mungkin seorang pria miskin punya pengetahuan sedalam itu? Hatinya menolak, tapi pikirannya terus dipaksa untuk mengakui. Tanpa dia, mungkin dirinya sudah tak bernyawa. Beberapa jam kemudian, adiknya datang menjenguk. "Kak, kau beruntung sekali." Dokter bilang, "Kalau bukan karena pertolongan cepat semalam, keadaanmu bisa lebih parah." Siapa sebenarnya orang itu? Alia terdiam. Pertanyaan itu bagai tamparan. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengaku bahwa penyelamatnya adalah pria yang sehari sebelumnya ia rendahkan di depan umum. "Entahlah," katanya singkat, mencoba menutupi gejolak hatinya. Namun setelah adiknya pergi, ia menatap langit-langit kamar sendirian. Hatinya berperang. Ada suara kecil yang terus mendesak. "Datangi dia, minta maaf, akui kesalahanmu." Tetapi ada pula sisi lain yang berteriak, "Kau seorang CEO. Bagaimana mungkin kau merendahkan diri pada seorang pengangguran jalanan?" Alia menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya, bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena pertentangan di dalam jiwanya sendiri. Di sisi lain, rasa kagum diam-diam mulai tumbuh. Ingatan tentang tatapan Raka yang penuh ketenangan membuat hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan. Ada wibawa aneh dalam kesederhanaannya. Bukan kekuasaan, bukan harta, tapi sesuatu yang lebih dalam, ketulusan. Namun gengsi menahannya. Ia terlalu lama hidup di puncak, terbiasa dipuji dan disanjung. Mengakui bahwa ia salah pada seorang yang tak punya apa-apa adalah sesuatu yang terasa mustahil. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan menyibukkan diri, membuka laptop, mengecek email, tapi setiap baris kata yang ia baca tak mampu mengusir bayangan Raka dari benaknya. Malam harinya,
Ketika semua orang pergi dan ruangan menjadi sunyi, Alia kembali teringat kejadian itu. Ia menggenggam selimut erat-erat, lalu berbisik lirih. Ya Allah, apa ini cara Emu menegurku? Mengapa kau kirimkan seorang asing untuk menyadarkanku bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Emu? Air matanya kembali jatuh. Ia tak pernah berdoa seperti itu sebelumnya. Hidupnya selama ini penuh kesombongan, mengandalkan kekuasaan dan harta. Tapi malam itu, ia merasa semua itu tak ada artinya. Perasaan aneh itu semakin kuat. Sebuah ujian yang tak bisa ia hindari. Kagum pada pria yang ia hina, tapi terhalang oleh benteng gengsinya sendiri. Hatinya seperti ditarik kedua arah berlawanan, membuat tidur pun tak tenang. Alia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan itu. Ia tak bisa pura-pura tidak peduli. Sosok Raka bukan hanya menolong tubuhnya, tapi juga menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dan itu adalah ujian terbesar dalam hidupnya, merobohkan kesombongan yang selama ini ia bangun setinggi langit. Hari itu, suasana rumah besar keluarga Arsyaka mendadak berubah mencekam. Alia baru saja pulang dari rumah sakit setelah kondisinya berangsur pulih. Namun belum lama ia menapakkan kaki di ruang tamu megah itu. Sebuah kabar buruk datang menamparnya. Bu, Adimas, keponakan ibu, dia jatuh pingsan di kamarnya. Seru salah seorang pembantu dengan wajah panik. Alia tersentak. Tubuhnya masih lemah. Tapi ia berlari menaiki tangga tanpa peduli. Begitu pintu kamar terbuka, terlihatlah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, pucat dan tak sadarkan diri di ranjangnya. Bibirnya membiru, nafasnya tersengal-sengal. Adimas, jerit Alia, suaranya pecah. Keluarga yang lain segera berhamburan masuk, tapi semuanya hanya berdiri kebingungan. Dokter keluarga yang dipanggil lewat telepon berkata baru bisa tiba dalam setengah jam. Waktu yang terlalu lama. Panik merayapi seluruh ruangan. Alia mengguncang tubuh keponakannya, tapi tak ada respon. Jantungnya serasa diremas. Tidak, jangan ambil dia. Allah, jangan. Lirihnya dengan mata berkaca-kaca. Di tengah kepanikan itu, seorang tamu tak terduga muncul di ambang pintu. Raka. Ia datang karena niat awalnya hanya ingin mengembalikan barang kecil yang tertinggal di rumah sakit. Namun justru disambut oleh suasana genting. Begitu melihat Adimas, naluri Raka langsung bangkit. Ia tak berpikir panjang. Singkirkan semua orang dari sekitar ranjang, serunya tegas. Semua orang menoleh kaget. Ada yang hendak memprotes, tapi tatapan mata Raka begitu yakin, membuat tak seorang pun berani menghalangi. Alia sendiri hanya menatap dengan napas tersengal. Hatinya diliputi campuran takut dan harap. Raka mendekati Adimas, lalu segera memeriksa denyut nadi. Lemah. Nafasnya hampir hilang. Dengan cepat, ia membuka kemeja anak itu dan menekan titik tertentu di dada, sambil menjaga ritme pernapasan dengan teknik yang tak dipahami orang awam. Jemarinya bergerak cepat, penuh keyakinan, seolah setiap detik adalah garis batas antara hidup dan mati. Bertahanlah, nak, bertahanlah, gumam Raka. Suaranya bergetar tapi penuh doa. Ya Allah, Engkaulah sang penyembuh. Aku hanya perantara. Tolonglah anak ini. Alia berdiri kaku di sampingnya. Air matanya jatuh deras. Ia menggenggam erat kedua tangannya, memohon dalam hati. Rasa sombong yang dulu menutupinya kini sirna. Yang tersisa hanyalah ketakutan kehilangan sosok kecil yang begitu ia cintai. Detik demi detik berjalan. Raka tak berhenti, terus memberi tekanan, terus menstimulasi. Hingga akhirnya, sebuah keajaiban terjadi. Adimas terbatuk keras, lalu menghirup napas panjang. Wajahnya yang pucat mulai berangsur mendapatkan warna. Awe, Kak! Suara kecil itu terdengar lirih memanggil Alia. Jeritan lega memenuhi ruangan. Alia langsung meraih tubuh keponakannya dan memeluk erat. Tangisnya pecah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Ucapnya sambil terisak. Semua orang terdiam, menyaksikan momen yang mengguncang hati itu. Mata mereka serempak menoleh pada Raka. Dari pria yang kemarin mereka anggap tak berarti,
Malam itu ia berdiri sebagai penyelamat. Aura ketenangan dan ketulusannya memancar begitu kuat. Namun Raka hanya menunduk. "Saya hanya menolong sebisa saya," ucapnya pelan, seakan tak ingin dianggap pahlawan. Alia mendekat, masih memeluk Adimas yang kini terjaga. Matanya menatap Raka, kali ini tanpa gengsi, tanpa kesombongan, hanya rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Kata-kata yang ingin keluar tertahan di tenggorokannya. Lidahnya kaku. Ia ingin mengucap terima kasih, bahkan meminta maaf. Tapi rasa itu menyesakkan dada hingga tak sanggup ia ungkapkan. Raka menatap balik sekilas, lalu beranjak pergi. Ia tahu, kehadirannya sudah cukup. Saat melangkah keluar, suasana ruangan masih diliputi isak tangis syukur. Bagi Alia, kejadian itu bukan sekadar pertolongan medis. Itu adalah sebuah teguran keras. Ia sadar, Allah baru saja menunjukkan kuasanya lewat sosok yang selama ini ia pandang rendah. Dan di sanalah hatinya benar-benar terguncang. Malam itu, setelah peristiwa menegangkan di kamar Adimas, rumah besar keluarga Arsyaka terasa berbeda. Keheningan yang biasanya dipenuhi dengan kemewahan kini berubah menjadi ruang perenungan. Semua orang masih teringat bagaimana seorang pria sederhana berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak, ketika bahkan dokter keluarga tak sanggup hadir tepat waktu. Alia duduk termenung di balkon kamarnya. Angin malam menyapu wajahnya, sementara pikirannya berkecamuk. 2 kali ia bertemu dengan pria itu. 2 kali pula hidupnya diguncang oleh pertolongan yang tak terduga. Bayangan wajah Raka muncul jelas dalam ingatannya. Tatapan matanya yang teduh, caranya menolong dengan ketenangan, dan kata-katanya yang penuh keyakinan. Ia menggenggam jemari. Hatinya bergetar. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia selalu muncul di saat aku berada di ujung jurang? Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah Allah benar-benar mengirimnya untuk mengetuk kesombonganku? Di dalam hati kecilnya, Alia tahu bahwa ia sudah tak bisa lagi mengabaikan keberadaan Raka. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Kesombongan yang dulu menjadi mahkota, perlahan-lahan mulai runtuh. Kini, setiap kali ia mengingat Raka, bukan hanya rasa kagum yang muncul, melainkan juga rasa ingin mendekat, ingin mengenalnya lebih jauh. Keesokan paginya, Alia mengambil keputusan. Dengan hati yang masih diliputi gengsi, ia meminta salah satu stafnya untuk mencari keberadaan pria itu. Cari tahu di mana dia tinggal. Aku ingin bertemu dengannya, katanya dengan suara tegas. Meski sebenarnya di balik ketegasan itu ada rasa gugup yang ia sembunyikan. Stafnya kebingungan. "Bu, maksudnya, pria yang kemarin itu? Yang menolong Adimas?" "Ya," jawab Alia singkat. "Aku ingin dia datang ke rumah ini. Segera." Beberapa jam kemudian, Raka kembali berdiri di halaman rumah besar itu. Penampilannya masih sama, sederhana, dengan pakaian yang seadanya. Namun kali ini, tatapan orang-orang yang dulu meremehkannya sudah berubah. Mereka menatapnya dengan rasa hormat, bahkan kekaguman. Alia menunggu di ruang tamu, duduk di kursi besar yang biasanya menjadi simbol kekuasaannya. Tapi kali ini, hatinya justru ciut. Saat Raka melangkah masuk, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Raka menunduk sopan. "Anda memanggil saya?" Alia menelan ludah. Kata-kata yang ingin keluar seolah tertahan. Ia ingin mengucapkan terima kasih, ingin meminta maaf, namun gengsi masih mengikatnya. Akhirnya ia berkata dengan nada yang terdengar kaku, "Aku ingin kau tinggal di sini." Ruangan seketika hening. Semua yang hadir menoleh kaget. Raka pun terdiam, memandang Alia dengan tatapan heran. "Tinggal di sini?" tanyanya ragu. Alia menghela napas panjang. Ia menatap Raka dalam-dalam. Kali ini tanpa kesombongan. "Aku tidak bisa menyangkal bahwa kau sudah 2 kali menyelamatkan nyawa keluargaku. Aku tidak tahu siapa sebenarnya dirimu. Tapi aku tahu aku berutang banyak padamu. Aku tidak ingin lagi mengabaikan keberadaanmu." Raka menunduk. Hatinya bergejolak. Ia tidak pernah mencari kemewahan. Dan ajakan itu terasa asing baginya. "Saya hanya seorang biasa."
Saya tidak pantas tinggal di rumah sebesar ini, ucapnya lirih. Alia menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menurunkan gengsi setinggi langit yang selama ini ia jaga. Kau bukan orang biasa. Kalau bagiku kau hanyalah orang biasa, aku tidak akan hidup hari ini. Adimas juga mungkin tidak akan ada di sampingku sekarang. Kau berbeda, dan aku butuh kehadiranmu. Suasana menjadi berat. Kata-kata itu keluar dari Alia dengan jujur, dan hatinya bergetar hebat saat mengucapkannya. Ia merasa seolah sedang menanggalkan lapisan demi lapisan kesombongan yang menutupinya selama ini. Raka memejamkan mata sejenak, menimbang. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, berikan aku petunjuk. Apakah ini jalan yang Engkau tunjukkan? Aku takut terjerat dunia, tapi aku tak ingin menolak jika ini adalah takdir yang Kau siapkan." Ketika ia membuka mata, tatapannya tenang. "Baiklah. Saya akan tinggal di sini, tapi bukan sebagai tamu kehormatan. Biarkan saya membantu sebisanya. Saya ingin tetap sederhana, tidak lebih dari itu." Alia terdiam, lalu tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan, sebuah senyum yang tidak terbalut kesombongan, melainkan keikhlasan. "Itu cukup bagiku," jawabnya pelan. Sejak hari itu, suasana rumah besar keluarga Arsyaka berubah. Kehadiran Raka membawa hawa baru, ketenangan, kesederhanaan, dan kejujuran. Bagi Alia, langkah itu adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah awal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari awal kehadiran Raka di rumah besar keluarga Arsyaka membawa ketenangan baru. Aura sederhana dan sikap rendah hati pria itu perlahan memberi pengaruh, tidak hanya pada Alia, tetapi juga pada seluruh penghuni rumah. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di balik dinding megah perusahaan yang dibangunnya dengan kerja keras, badai besar sudah menunggu. Pagi itu, Alia duduk di ruang rapat lantai paling atas gedung Arsyaka Corp. Dinding kaca besar memperlihatkan pemandangan kota yang megah, seakan mengukuhkan posisinya sebagai ratu di singgasana bisnis. Namun wajah-wajah para direksi yang hadir tidak menunjukkan hormat seperti biasanya. Mereka tampak resah, beberapa bahkan menyembunyikan senyum licik. Seorang pria berjas rapi, tangan kanannya yang selama ini Alia percayai, berdiri dengan suara lantang. "Bu Alia, izinkan saya berbicara terus terang. Perusahaan ini sudah lama berada di bawah tekanan. Banyak investor mulai menarik diri. Dan kami menemukan bahwa beberapa keputusan Anda belakangan terlalu berisiko." Alia menatap tajam. "Apa maksudmu, Randy? Kau menuduh aku salah langkah?" Randy, yang selama bertahun-tahun menjadi tangan kanan sekaligus orang paling dekat dalam urusan bisnis, kini berdiri sebagai lawan. "Saya tidak menuduh, tapi bukti ada di depan mata. Neraca keuangan menunjukkan kerugian besar. Investor sudah tidak percaya. Bahkan, sebagian saham sudah beralih tangan. Dan, Bu, sebagian dari direksi di ruangan ini sudah sepakat. Mulai hari ini, Anda bukan lagi pemimpin Arsyaka Corp." Suara itu bagai petir menyambar. Alia terdiam, matanya melebar. "Apa maksudmu?" Randy meletakkan sebuah map di atas meja. "Kami mengadakan voting. Mayoritas sudah memilih saya sebagai CEO baru. Anda, secara resmi dicopot." Ruangan mendadak hening. Hanya detak jantung Alia yang berdentum keras, memenuhi telinganya. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Orang-orang yang selama ini ia beri kepercayaan, ia percayai sebagai bagian dari keluarganya, kini menusukkan pisau ke punggungnya. Alia menahan napas, matanya berkaca-kaca. Tapi ia berusaha menjaga wibawa. "Kalian semua, lupa siapa yang membangun perusahaan ini dari nol? Lupa siapa yang memberi kalian posisi ini? Kalian tega mengkhianati aku demi ambisi." Namun tak seorang pun menjawab. Mereka hanya menunduk atau berpura-pura sibuk dengan kertas di meja. Dengan langkah gontai, Alia meninggalkan ruangan itu. Begitu pintu tertutup, air matanya akhirnya jatuh. Sepanjang perjalanan di koridor gedung yang dulu menjadi simbol kekuasaannya,
Semua pegawai menatap dengan bisik-bisik. Ada yang iba, ada yang mengejek, tapi tak ada yang berani mendekat. Malam itu, di rumah, Alia terduduk di sofa ruang tamu. Tangannya gemetar, matanya kosong menatap lantai. Semua harta, semua kekuasaan, semua kebanggaan yang ia genggam selama ini, seakan menguap dalam sekejap. Raka mendekat perlahan. Ia duduk di kursi seberang, memandang Alia dengan sorot mata penuh empati. Kau tak perlu menahan air matamu. Jika ingin menangis, menangislah. Kata-kata itu membuat benteng terakhir dalam diri Alia runtuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Tangis yang pecah, bukan hanya karena kehilangan perusahaan, tapi juga karena dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap saudara. Kenapa, Raka? Kenapa semua orang meninggalkanku ketika aku jatuh? Aku sudah memberikan hidupku untuk membangun semua ini. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, isaknya. Raka menunduk, lalu berkata dengan suara tenang. Karena harta dan kekuasaan adalah titipan, bukan milik abadi. Dan seringkali, ketika kita terlalu bergantung padanya, Allah mengambilnya, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Mungkin ini caranya mengajarkanmu arti ketulusan dan kesabaran. Alia menatap Raka dengan mata sembab. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hatinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu sombong, merasa bisa mengendalikan segalanya. Tapi malam itu, ia benar-benar tak berdaya. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara isakan kecil yang tersisa. Dan di tengah kehancuran itu, Raka tetap duduk di sana. Tidak pergi, tidak meninggalkan. Satu-satunya yang bertahan di sisinya ketika dunia memunggunginya. Hari-hari setelah kejatuhan Alia terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dari seorang ratu bisnis yang dihormati, ia kini hanya wanita yang dipandang kasihan. Telepon yang dulu tak henti berdering dari para investor kini sepi. Orang-orang yang dulu mengelilinginya, berebut perhatian, satu persatu menjauh. Namun di tengah kehancuran itu, Raka tetap hadir. Ia tidak banyak bicara, tidak pula menawarkan janji-janji palsu. Ia hanya ada, menemani dalam diam, menyeduhkan segelas teh hangat, atau sekadar duduk di beranda bersama Alia yang termenung menatap kosong. Sampai suatu sore, ketika langit mendung menggantung rendah, sebuah kejadian mengungkap rahasia yang selama ini Raka sembunyikan. Alia yang masih dirundung kesedihan, mendengar suara mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari sana turun seorang pria paruh baya berjas hitam, wajahnya penuh wibawa. Ia masuk tanpa ragu, seolah mengenal rumah itu. Raka, panggilnya begitu masuk ke ruang tamu. Alia yang duduk di sofa menoleh kaget. Nama itu disebut dengan penuh keakraban, berbeda dari cara orang biasa memanggil seorang pengangguran. Raka yang saat itu baru saja keluar dari dapur, langsung menegang. Paman, gumamnya pelan. Pria itu mendekat dengan ekspresi cemas. Apa yang kau lakukan di sini, nak? Seluruh dewan rumah sakit mencarimu. Kau menghilang begitu saja, padahal semua orang menunggu keputusanmu. Rumah sakit butuhmu, Raka. Ruangan mendadak hening. Alia menatap Raka dengan mata melebar. Hatinya berdegup kencang. Rumah sakit? Dewan? Keputusan? Paman, tolong jangan bicara di sini. Potong Raka cepat. Suaranya menahan sesuatu. Tapi pria itu tidak berhenti. Berhenti menyembunyikan dirimu. Kau adalah pewaris tunggal Rumah Sakit Bina Sejahtera, salah satu yang terbesar di negeri ini. Kau pikir bisa lari dari tanggung jawab? Ayahmu mempercayakan semua ini padamu sebelum wafat. Dan sekarang kau malah bersembunyi di balik wajah sederhana. Kata-kata itu meledak seperti bom di telinga Alia. Jantungnya berdetak liar. Pikirannya kacau. Raka, pewaris rumah sakit besar? Bukan pengangguran. Bukan pria hina seperti yang ia kira? Alia terdiam. Tubuhnya gemetar. Semua kejadian tiba-tiba masuk akal. Keahliannya menolong. Ketenangannya menghadapi situasi genting. Pengetahuan medisnya yang luar biasa. Semua itu bukan kebetulan. Raka. Suaranya lirih. Nyaris patah. Kenapa kau
Tidak pernah bilang siapa dirimu sebenarnya. Raka menunduk. Wajahnya penuh beban. Karena aku tidak ingin dikenal hanya dari harta atau jabatan. Aku ingin hidup sederhana. Ingin tahu siapa yang benar-benar melihat diriku, bukan apa yang kumiliki. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari. Rasa malu menamparnya berkali-kali. Selama ini ia menghina, merendahkan, menuduh Raka sebagai sampah kota. Padahal di hadapannya berdiri seorang pewaris kekayaan besar, yang justru memilih hidup sederhana. Kenapa? Kenapa kau tidak membalas semua hinaanku? Tanyanya dengan suara bergetar. Raka menghela napas panjang. Karena aku tahu, kesombongan hanya bisa dilawan dengan kesabaran. Aku percaya Allah tidak tidur. Jika aku benar-benar bersabar, Dia akan menunjukkan kebenaran pada waktunya. Alia menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya tak terbendung. Allah, aku begitu buta, begitu sombong. Raka menatapnya dengan penuh iba, tapi tetap tenang. Tidak ada manusia yang sempurna. Alia, kita semua punya kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang mulai turun di luar jendela. Bagi Alia, sore itu menjadi titik balik. Semua yang ia banggakan telah hancur. Kekuasaan, kekayaan, dan harga diri. Tapi justru di tengah kehancuran itulah ia menemukan kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Bahwa pria yang ia hina, ternyata adalah orang yang paling tulus dan paling kokoh dalam hidupnya. Malam itu, hujan turun deras. Langit seakan ikut menangis, mencurahkan air mata yang sama dengan hati Alia. Di kamarnya, ia duduk bersimpuh di lantai. Wajahnya pucat, matanya sembab. Semua yang ia genggam telah hilang. Singgasana, harta, bahkan harga diri. Dan kini rahasia Raka terbuka. Menampar kesombongan yang selama ini ia pelihara. Ia menggenggam dadanya erat-erat. Ya Allah, bagaimana bisa aku begitu buta? Menghina orang yang justru kau kirim untuk menyelamatkanku? Aku terlalu sombong, terlalu tinggi, hingga aku lupa bahwa semua hanyalah titipan MU. Suaranya bergetar. Air matanya mengalir deras. Pintu kamar diketuk perlahan. Suara Raka terdengar lembut dari balik pintu. Alia, boleh aku masuk? Alia menahan napas, lalu menjawab dengan suara lirih. Masuklah. Raka melangkah masuk. Wajahnya tenang, meski matanya menyimpan iba. Ia melihat Alia duduk di lantai. Rapuh, jauh berbeda dari sosok angkuh yang dulu berdiri di puncak gedung megah. Ia berjalan mendekat, lalu duduk tak jauh darinya. Aku sudah tahu semuanya, kata Alia pelan, nyaris berbisik. Kau bukan pria miskin. Kau pewaris rumah sakit besar. Kau bisa memiliki segalanya, tapi memilih hidup sederhana. Sementara aku, yang menganggap diriku ratu, justru terjatuh dalam kehinaan. Aku merasa hancur. Raka, aku tidak pantas menatapmu. Raka menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara tegas namun lembut. Kau tidak perlu merasa rendah di hadapanku, Alia. Kita sama-sama manusia. Sama-sama hamba Allah. Harta, jabatan, kekuasaan, semua itu hanya titipan. Yang membedakan kita hanyalah bagaimana kita menjaga hati. Alia menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Tapi aku sudah menghina dan merendahkanmu. Aku berkata kau sampah. Aku bahkan mengusirmu dari gedungku. Dan kau tidak pernah membalas. Kau tetap menolongku, bahkan 2 kali. Bagaimana aku bisa menebus dosaku padamu? Raka menghela napas panjang. Aku tidak menyimpan dendam, Alia. Karena aku percaya, kesombongan itu penyakit hati. Dan obatnya adalah ujian. Kau sudah mendapat ujian itu. Mungkin ini cara Allah menuntunmu agar kembali kepadanya. Tidak ada yang terlambat, selama kau mau berubah. Kata-kata itu membuat hati Alia bergetar hebat. Ia menatap Raka dengan mata penuh air, lalu berkata dengan suara lirih. Maukah kau menuntunku, Raka? Aku sudah terlalu lama hidup dengan kesombongan.
Aku ingin belajar melihat dunia dengan mata yang berbeda, seperti dirimu. Hening sesaat. Raka menatap Alia lama, lalu tersenyum tipis. Aku bukan siapa-siapa, Alia. Aku hanya manusia biasa yang juga banyak salah. Tapi jika kau sungguh-sungguh ingin berubah, maka Allah akan membimbingmu. Aku hanya bisa menemanimu dalam perjalanan itu. Tangis Alia pecah. Kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis penyerahan. Ia sujud. Air matanya membasahi lantai. Ya Allah, aku kembali pada MU. Ampuni kesombonganku. Terimalah aku yang hina ini.